Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, di mana semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di awal kami mengingatkan diri kami khususnya bahwa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan. Tentu kita semua meyakini bahwa ada di antara saudara dan saudari kita, ada kerabat kita, atau ada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal berpulang ke rahmatullah atau wafat tadi malam dan tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah seperti apa yang kita lakukan subuh ini. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah dan ketaatan. Kita teringat satu kisah yang dikisahkan oleh seorang sahabat, bahwa ada dua orang yang masuk Islam berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya sangat semangat dalam beragama, sehingga ketika ada panggilan jihad, perang, dia mendaftar dan diterima. Singkat cerita, syahid di medan perang, yang tentu kita semua meyakini bahwa kesyahidan itu tempatnya surga. Dan yang satu tidak ikut perang, sehingga tidak mati syahid, tapi diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup lebih lama dari saudaranya atau sahabatnya yang meninggal dalam perang fisabilillah itu.
Lalu perawi ini mengatakan, saya dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dua orang sahabat ini. Yang pertama dipanggil masuk surga itu yang meninggal bukan karena syahid. Justru yang dipanggil duluan masuk surga adalah yang matinya mati biasa. Yang mati syahid di belakang. Dan ini, berita ini menyebar. Kalau bahasa kita sekarang, viral. Sahabat-sahabat mengetahui. Lalu bertanya, kok bisa? Masa ada orang yang mati biasa mendahului orang yang mati syahid masuk surga? Lalu ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang membuatmu heran? Bukankah dia hidup lebih panjang dari saudaranya yang mati syahid? Dia lebih banyak beribadah, dia lebih banyak sholat, dia puasa, banyak ibadah yang dia lakukan. Sehingga di ujung riwayat ini dikatakan bahwa perbedaan antara orang yang mati syahid ini dengan orang yang mati biasa itu perbedaan antara langit dan bumi. Artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika digunakan dengan baik, maka akan memberikan tempat yang terbaik. Itulah sehingga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Nah, sehingga kita yang diberi kesempatan untuk beramal hari ini tentu berbeda dengan saudara kita yang dipanggil tadi malam. Dia tidak bisa menambah lagi ibadah salatnya, zikirnya, bahkan mungkin ada yang puasa. Tentu mengalahkan orang yang meninggal tadi malam. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Itu yang penting dan perlu kita syukuri. Perlu kita syukur. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menambahkan doa yang juga sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada kaitannya dengan kematian ini, ada kaitannya dengan kesyahidan ini. Yaitu kalau pada pertemuan 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa dan utang. Nah, orang yang mati syahid, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu, utangnya. Itu tidak akan mendapatkan balasan surganya sebelum utangnya dilunasi. Begitu pentingnya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di ayat yang terpanjang itu bertalian dengan muamalah, utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Disuruh catat, disuruh tulis. Wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu bertransaksi utang piutang sampai pada waktu yang ditentukan, faktubuh, tulislah.
disuruh tulis, disuruh catat. Nah, kita biasanya kalau yang kecil-kecil lah, itu nama malah dicatat. Yang banyak padahal yang kecil ini pun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa banyak berdoa mohon perlindungan dari utang. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram." Alangkah banyaknya engkau berdoa mohon perlindungan dari utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Ini dampak buruk dari banyak utang atau yang terbebani utang. Makanya Nabi mohon perlindungan dari utang itu. Sesungguhnya seseorang itu kalau berutang, terbebani utang, haddatsa fakadzaba. Bisa jadi ketika dia berbicara dia bohong. Ya kalau istilah orang Betawi ya. Ini kalau minjem, nah pakai mana? Pakai nak. Bagaimana supaya bisa diutangi, supaya bisa diberi pinjam. Sisana di singa. Kata mereka, kita seolah-olah ngemis, ya, untuk minta, padahal itu hak kita. Tarsok, ntar besok. Ya kalau ditagih, ya, sebentar, besok. Akhirnya terbebani. Kalau dia lihat ke sana, oh Haja Melokor, oh kecil, oh cari jalan lain. Tidak bahagia hidupnya. Tidak senang hidup. Makanya Nabi mengatakan itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Nah, yang kedua, dalam hadis ini disebutkan wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berutang itu bisa jadi kalau dia berbicara dia dusta, dan kalau dia berjanji pasti ingkar janji. Koma janji ki, ya, masalah janjin. Itu kenyataannya yang biasa kita rasakan. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis dan riwayat Imam Muslim, ya, ini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca doa ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidur, ya, mau tidur. Doa sebelum tidur itu banyak. Ya, mungkin yang masyhur di kita, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Padahal ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan riwayat Imam Muslim ini mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam membaca doa ini kalau mau tidur. Allahumma Rabbas samawati sab'a wa Rabbal ard wa Rabbal arshil azim. Wahai Tuhan pengatur,
Tuhan alam langit yang 7, Tuhan bumi, Tuhan aras yang agung, Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang membelah biji-bijian, menumbuhkan bibit, menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Di ujung doa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunaskan utangku dan cukupkan aku dari kefakiran. Dan itu juga ada doa yang lainnya yang pada pertemuan yang lalu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini minal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Ya, kalau dalam doa ini disebutkan, selain menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min kulli syarrin anta akhidhun binasiyatih. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan, dari segala sesuatu yang ubun-ubunnya berada di tanganmu. Engkau menguasai mereka. Engkau yang menumbuhkan biji-bijian, Engkau yang menumbuhkan bibit, Engkau yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau yang pertama dan tidak ada sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir dan tidak ada sesudahmu sesuatu apapun. Antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang zahir dan tidak ada di atas. Engkau yang batin dan tidak ada di bawahmu. Engkau yang dekat, tidak ada yang lebih dekat darimu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup doa ini dengan mengatakan, iqdi annid dain. Ya Allah, lunasi utangku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkan aku dari kefakiran. Kenapa? Karena itu tadi, dampak buruk dari hutang itu berat, dunia dan akhirat. Kalau di dunia ya dampaknya kita tidak bisa tenang. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kita mau ke sana, takutnya nanti dia juga ada di sana. Ya. Akhirnya kalau terpaksa ketemu, ya ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab. Sesungguhnya seseorang itu kalau berutang, ya, kalau dia berbicara bohong. Bisa jadi utang kita menjadi sebab kita berbohong. Bisa jadi utang kita membuat kita apabila berjanji ingkar janji. Dan itu sifat munafik. Sifat munafik, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau dia berbicara dia berdusta. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau dia diberi amanah dia khianat. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting untuk kita ingatkan, ya, sehingga mudah-mudahan
kita bisa memunajahkan ini. Bagi yang sudah sering membaca ini, ya diteruskanlah baca. Jadikan wirid harian sebelum tidur, baca doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulla syai', rabbana wa rabba kulli syai', afwan, فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. Kalau dalam riwayat Ahmad disebutkan Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal aradin, karena bumi ini juga 7 lapis ya. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai penguasa langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbal arshil azim, Tuhan aras yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kita dan Tuhan semuanya, segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan biji-bijian dan bibit, wa munzilat Taurat wal Injil wal Quran, dalam riwayat Ahmad wal Furqan, yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Al-Furqan itu yang membedakan antara hak dan batil, halal dan haram. Al-Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyati. Engkau yang menguasainya. Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang pertama dan tidak ada yang sebelummu. Tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir dan tidak ada lagi sesudahmu sesuatu apapun. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau yang paling di atas dan tidak ada lagi di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang di bawah dan tidak ada lagi yang berada di bawahmu. Sebahagian mengartikan wa antal batinu, engkau yang dekat, falaysa dunaka syai', dan tidak ada yang lebih dekat lagi darimu. Iqdi anna ad-dayn, lunasi utang-utangku. Dalam riwayat yang lain, iqdi anna ad-dayn, lunasi hutang-hutang kami. Dan kalau kita banyak begini ya, kita pakai damir banyak. Jangan egois, ya Allah. Karena ada juga orang yang berdoa untuk dirinya diaminkan oleh orang banyak, yang lunas utangnya, utang kita tidak. Ya, iqdi anna ad-dayn, amin. Ya Allah, lunasi utangku. Semua mengaminkan, ya lunas utang dia, saya tidak. Iqdi anna, ya Allah, lunasi utang-utang kami. Wa aghnina minal faqr, ya, dan beri aku kecukupan, kekayaan, sehingga kami tidak jadi fakir, tidak miskin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita mencontohkan apa maksudnya ini.
Bukan Nabi suka berutang, tidak. Tapi Nabi mengajarkan sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, tidak ada apa-apanya banding milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kaya, mungkin kita banyak harta, tapi banyak juga utang. Jangan lupa, kematian bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang kapan saja. Ya, kita mengambil contoh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh sana, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Jawa Barat, ya, Cilacap kemarin, ya Allah, Sukabumi, ya, Sukabumi, banjir, tidak ditahu kenapa bisa. Jakarta, ya, peristiwa yang terakhir, paling terakhir yang saya dengarkan tadi malam, ya, satu bangunan, ya, terbakar. Terakhir, berita yang terakhir yang saya terima adalah kurang lebih 20 orang, ya, korban yang meninggal, belum diketahui akhirnya. Ya. Siapa yang mengetahui dari awal? Tahu dong untuk kunai senglut, walum panalau korok, tidak ada. Tapi itulah, sampai akhirnya kita tidur pun bisa jadi itu akhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu. Ada orang tidur, tidak bangun-bangun lagi. Makanya kita mau tidur, berzikir. Bahkan Nabi mencontohkan kita mau tidur bersuci dulu. Bersuci. Minimal berwudu. Ya. Supaya kita tidak abai, tidak lalai dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada dorongan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, khususnya bagi orang yang bersuci sebelum tidur. Ya. Apa yang bisa menjadi motivasi buat kita untuk tidak meninggalkan itu? Ya. Orang yang bersuci sebelum tidur, ya, saya biasa mengatakan ini bagus bagi orang yang malusu kalau tidur. Apa malusu? Ya. Banyak goyang, ya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kalau orang bergerak, kalau dia bersuci sebelum tidur, setiap kali bergerak dia didoakan oleh malaikat. Ya, tapi bisa dipraktekkan, Pak, Bu, bisa dipraktekkan itu. Kalau kita didoakan kebaikan oleh malaikat, setan tidak suka itu. Sehingga ketika kita mau tidur pergi berwudu, belum baring udah kentut. Itulah setan. Ya, berat sekali itu. Berat sekali. Sehingga kita harus lawan itu. Ya, kita harus lawan. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita menambah satu perbendaharaan doa yang mudah-mudahan kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkhusus sekali, ya, yang di ujung doa ini, iqdi annid dayin wa aghnini minal faqr, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar utang-utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti Allah yang pergi bayarkan itu. Ya, diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan, ya, sangkutannya kepada sesama. Karena ini tidak cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya sangkutan kepada orang lain, itu harus diselesaikan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa utang itu, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyalati orang yang ada utang. Ya, ini berat ini. Ya, ini bahaya ini.
Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyalati orang yang punya utang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat meyakini dan menyampaikan kepada umatnya bahwa utang itu ya, sehingga dikatakan bahwa seseorang ya itu tergantung pada utang, mu'allaqatun bidayni. Jadi nafsu seseorang, nafas ya, ruh seseorang itu tergantung pada utangnya. Nah, apa yang dimaksud ini insya Allah ya mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita menjelaskan ya lebih panjang tentang masalah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua ya bisa terdorong untuk mengamalkan doa ini ya di setiap malam ya ketika kita ingin tidur ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita khususnya yang punya utang ya untuk bisa melunasi utangnya sebelum meninggal. Jangan pakai apa yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa ada juga yang beranggapan orang yang banyak utangnya itu panjang umur. Ya, nah sobat, ya, dek na mati kodek na lunas. Ya, ini buktinya banyak sahabat meninggal banyak utangnya. Ya, Muaz bin Jabal itu meninggal banyak utangnya. Dia bukan utang pribadi deh. Muaz bin Jabal itu ya ketika ada orang yang mau disalati, Nabi mengatakan ada utang, ada wahai Rasulullah, silahkan salati. Nabi tidak mau salati kalau tidak ada yang mau menanggung utang. Ya, maka Muaz bin Jabal sering sekali saya yang tanggung wahai Rasulullah. Pala alena dek tugaga doi. Nah, jadi ya kalau kita mau ya membebani ya jangan sampai mengatakan pahalanya besar. Ya pahalanya besar, tapi kalau kita tidak lunasi ya terbebani juga sampai akhir. Jamaah sekalian, ini sebagai penutup ya, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, mudah-mudahan istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa tahawuli 'afiyatik. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya ghaffar ya tawwab ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.